karena saya melihat lagi tanah orang itu rusak. Hasil daripada pilkada kali lalu, saya masih ingat waktu saya berdebat dengan Pak Anton Ajon, umat itu ini orang baru di Nagi. So buat apa? Saya jawab itu, dia OMK. Sebelum betul, saya orang baru, saya belum buat apa-apa. Tetapi Bapak yang so lama di Nagi ini buat apa? Buat baik atau buat rusak? Maka saya ingin kembali. Sebab saya juga mendapat masukan, mau selamatkan orang muda mana yang diselamatkan? Jadi pemimpin, jadi bupati itu harus pemimpin sekaligus pelayan untuk semua orang. Jadi kali lalu saya dan lurus, kalau saya jadi bupati bukannya bupati lurus, Bupati Flores Timur seluruh rakyat. Ini yang kadang-kadang orang karena kurang dewasa atau ada juga yang karena balas dendam, merasa marah, jengkel, ya, lalu ya terjadi hal-hal macam ini. Ya. Saya ingin untuk kita hapus cara-cara yang begini. Tidak ada engkau dulu tusuk si A, tusuk si B. Anak kecil pun udah ikut mama papa itu kan tusuk yang lain, bukan tusuk saya. Nah ini aduh kok bisa begitu ya. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa dia bertahu juga begitu. Nah maka ini saya kata tidak boleh ada lagi politik balas dendam. Ya, tidak boleh ada. Kita objektif. Kalau memang dia mampu, dia bisa, kenapa tidak? Kita minta untuk duduk bersama. Kalau yang macam demikian ini rusak lagi. Maka untuk itu saya bilang, saya kembali. Kebetulan orang tua Bapak Uskup kita, saya masih ingat Natal 2021 beliau telepon sama saya waktu saya di Kalimantan. Pak Lukman siap tidak kembali lagi ke Flores Timur untuk 2024? Saya bilang Bapak Uskup, saya akan bicara dengan istri dan anak-anak. Apakah saya kembali atau tidak? Karena mereka kan yang merasakannya. Mereka tidak sependapat setelah saya tanya lebih dulu dengan mereka. Bapak kan sudah buat uang habis miliaran, termasuk pilkada itu mampu Bapak bukannya ratusan juta, miliaran. Jadi Bapak kan sudah rugi. Daripada Bapak beri duit habis ke situ, orang jalan-jalan pesiar ke Eropa, luar negeri lain sebagainya kan. Lalu Bapak sudah memberi kesempatan untuk mereka memilih. Mereka tidak pilih, berarti mereka mau Bapak kan? Aduh, saya bilang ini bahaya ini. Jadi saya omong dengan Bapak Uskup, saya akan perlahan-lahan menyampaikan kepada istri saya bahwa saya akan kembali. Dan ada orang di Larang Tuka, walaupun di perantauan, yang datang sampai ke Sintang, minta untuk saya kembali. Ya, saya tidak perlu sebut nama orangnya itu ya. Dia datang kembali. Ya. Dan saya juga akhirnya datang dan juga berbuat sesuatu, tetapi mungkin belum tepat, ya, sehingga saya harus meninjau ulang. Jadi mama bapak, jadi beberapa faktor inilah yang membuat setelah saya melihat keadaan ketorang makin kurung, dan sekarang kita harus melihat apa yang menyebabkan kita terpuruk. Pertama, reformasi birokrasi. Ini orang-orang yang duduk di pemerintahan ini harus direform, diperbaiki, ditata ulang. Karena mereka ini harusnya melayani masyarakat, ternyata mereka sebaliknya, minta dilayani. Tidak ada sesuatu yang macam demikian, diperlambat, dipersulit. Ini kan susah. Kata orang itu kan, kalau senang ya, orang senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu kan tidak boleh macam demikian, ya. Maka saya pikir ini kita harus merombak reformasi birokrasi. Tidak boleh lagi ada like and dislike, ya, yang senang dan yang tidak senang. Tapi kita harus melihat pada kompetensinya, bakat, kemampuan, pengalaman, prestasi apa yang dia miliki, itu kita letakkan. Jadi the right man on the right place. Ini sangat penting. Jadi bukan atas kesenangan kita. Maka saya ingin nanti ke depan Tuhan Deo memberkati kita, dan saya yakin kali ini Tuhan Deo memberkati kita. Karena melalui Golkar sudah ada hasil keluar. Ini survei. Survei itu bukan polling. Polling itu hanya abal-abal. Kalau misalnya supaya saya menang, tolong kumpul seseorang ini, sekian 50 pilih Pak Lukman. Engkau nanti pilih yang lain, Itu tidak ilmiah. Kalau survei ini ilmiah, karena itu malah justru datanya dari Jakarta, poltreking. Jadi sudah pilih nama. Puji Tuhan, saya sudah berjalan 2 tahunan lebih ini, mau tahun ketiga. Partai itu kan harus melihat calon-calon yang diunggulkan di partai dia kuat yang mana.
Ternyata puji Tuhan nomor 1 saya ya dengan 26% lebih. Tuhan luar biasa. Dan memang saya lihat ternyata benar perubahan di mana-mana. Saya masuk di Solo, masuk di Nara, di sini Petoran juga semua. Itu semua masyarakat ingin ada perubahan. Karena di dalam kertas yang saya sudah bagi dengan Bapak, ingin saya Torah ini kan pelornya lesu. Betul. Kesejahteraan kita kurang. Maka saya utamakan jika saya bilang floating baru, artinya floating yang tidak seperti yang kali lalu. Barunya itu kenapa? Karena orang harus dibuat sejahtera dan bermartabat. Maka saya ingin di situ, saya katakan di situ, semua potensi yang berkaitan dengan perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, ya, kemaritiman dan lain sebagainya yang menunjang untuk potensi uang di Nagi ini. Apa potensi ekonomi yang penting? Sehingga di dalam untuk membentuk suatu kekuatan ekonomi, saya ingin adanya nanti BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dia akan menjadi pemersatu, ya, penyokong utama, sentral dari semua kegiatan ekonomi yang sampai ke desa-desa melalui BUMDes. Sekarang saya lihat ini BUMDes ini hidup segan, mati tak mau. Maka di dalam BUMD itu saya ingin nanti ada juga produk pemasaran. Jadi semua potensi bisa orang suruh tanam jagung, lalu orang selesai panen jagung melimpah ruah, tidak tahu pemasarannya. Itu kan menyengsarakan rakyat. Pemasaran kita harus miliki. Maka melalui BUMD ini ada divisi pemasaran, ada divisi perikanan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Maka ini yang saya harapkan orang ke depan memperhatikan anak-anak muda yang saya ingin rekrut di BUMD. Jangan orang tua yang semua pensiun baru kasih di BUMD. Itu malah bukan BUMD-nya maju, malah hancur. Jadi anak-anak yang memang punya pikiran, punya keterampilan, punya kemampuan di bidang ekonomi. Nah, kita nanti memberikan kesempatan kepada mereka direkrut dengan baik. Bahkan kita tegaskan kepada direktur utamanya nanti, kamu ini bisa enggak memberikan pemasukan ke daerah sekian M. Jadi fakta integritas itu dibuat supaya ada ketegasan. Tidak menempati janji, misalnya dia bilang, oh dalam 1 tahun saya bisa 10 M atau 20 M, tapi ternyata tidak tercapai, berhenti. Jadi jangan tunggu 5 tahun dulu baru diberhentikan. Ini kan rusak macam orang penyakit kan. So tahu penyakit ketua misalnya mas 1 tahun, dibiarkan juga terus tanpa diobati dengan benar, ya kan? Selesai ketua. Tapi kalau cepat diamputasi, cepat diperbaiki, diobati dan sebagainya akan menjadi baik. Maka untuk itu orang-orang yang kita libatkan harus memiliki kemampuan dan fakta integritas yang jelas.